Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Tiada sikap yang lebih baik dan mulia bagi kita seorang muslim yang bertauhid kecuali langkah takwa, iman, kemuliaan akhlak menyertai kita. Cepat atau lambat Allah akan memanggil kita untuk selama-lamanya. Maka bekal yang terindah yang Allah pesankan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Artinya, dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Hari ini kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan yang Allah muliakan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan Rajab adalah bulan salah satu yang Allah muliakan. Maka Allah berpesan dalam ayat ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian. Janganlah kalian berbuat dosa. Janganlah kalian berbuat maksiat. Secara khusus di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, Allah melarang untuk berbuat zalim, untuk berbuat maksiat. Bukan berarti di bulan yang lain dibolehkan untuk bermaksiat. Karena bulan Rajab ini bulan yang Allah muliakan, maka orang yang melakukan dosa maksiat karena kemuliaan bulan ini, maka Allah lipat gandakan dosanya. Begitu pula sebaliknya, karena kemuliaan bulan Rajab ini, orang yang melakukan kebaikan, ketaatan, amal baik, amal saleh, Allah lipat gandakan pula pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu peristiwa yang terjadi di bulan yang mulia ini, bulan Rajab. Peristiwa yang amat sangat maha spektakuler, beyond the mind. Di luar pikiran manusia. Dan itu hanya bisa diterima dengan iman. Kalau hanya mengandalkan otak manusia, pikiran manusia yang tak terbatas, orang akan mengatakan itu adalah mustahil. Tapi dengan iman yang kita miliki, kita percaya telah terjadi peristiwa Isra dan Mi'rajna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah awali dengan lafaz subhana. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa suatu malam. Maka peristiwa ini peristiwa yang super maha spektakuler, menunjukkan kekuasaan Allah. Allah awali ayat ini dengan subhana. Subhana
tanzihullah min aibin wa naqsin wa su'in. Allah maha suci, Allah terlepas min aibin wa naqsin wa su'in. Tidak ada aib, tidak ada celah, tidak ada keburukan. Allah adalah maha suci, subhanallah. Alladzi barakna alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kehendak Allah. Maka lafadznya pun adalah asra. Terambil dari kata sara, masa lailan. Kemudian ditambah dengan asra, berarti memperjalankan. Berarti yang menjadi subjek pelaku berkehendak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang memperjalankan. Maka kalau Allah sudah berkehendak, menurut otak manusia tidak mustahil, tapi kalau Allah sudah berkehendak, semuanya pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bi'abdihi, dengan hambanya. Allah telah memperjalankan hambanya abdun. Itu menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj, jasadan wa ruhan, jasadnya dan juga ruhnya, bukan ruhnya saja. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah jasadan wa ruhan, jasad dan ruhnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan itu menunjukkan bahwa juz'un minal lail, hanya sebagian malam. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi hanya lailan, juz'un minal lail, hanya sebagian malam. Allahu Akbar. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang super maha spektakuler, beyond the mind. Allah Isra Mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, yang saat ini diserang, dikuasai oleh Zionis Yahudi. Kita berdoa semoga Allah berikan kemenangan. Amin. Allah Isra Mi'raj, Allah Isra'kan perjalanan Nabi kita satu malam, jasadan wa ruhan, dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian setelah itu Allah mi'rajkan sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Allah ciptakan alam ini amat sangat luas. Walladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah ciptakan 7 lapis langit. Antara satu langit dengan langit berikutnya masiratu khamsimi'ati amin. Perjalanan 500 tahun. Oleh karena itulah, kalau sekali lagi hanya mengandalkan otak pikiran manusia, pasti akan mengatakan itu mustahil. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi sahabat Abu Bakar Siddiq, maka disebut dengan Siddiq, percaya, membenarkan peristiwa yang maha spektakuler ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dimi'rajkan sampai langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah
Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami, ayat-ayat kebesaran Allah. Alam semesta raya ini tak terbatas. Allah tunjukkan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini tanda-tanda kekuasaan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha melihat. Malaikat yang paling mulia Jibril alaihi salam dalam peristiwa Mi'raj itu pun dilihat oleh Nabi langsung. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, dalam bentuk aslinya malaikat Jibril. Beliau dengan izin Allah melihat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya saat di Jabal Nur ketika mendapatkan wahyu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau diizinkan oleh Allah melihat Jibril dalam bentuk aslinya ketika peristiwa Mi'raj itu. Inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha. Beliau menjelaskan bagaimana malaikat Jibril sosok aslinya. Dan itu menjadi salah satu keimanan kita kepada malaikat yang selama ini belum pernah kita lihat. Tapi kita yakini, kita beriman adanya malaikat, salah satu daripada rukun iman. Allah mengizinkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya. Allahu Akbar. Beliau mengisahkan lahu sittu mi'ati janahin. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Antara sayap, satu sayap dengan berikutnya, beliau menjelaskan bainal masyriq wal maghrib, antara masyriq dan maghrib, antara timur dan barat. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi alamah, menjadi tanda daripada tanda-tanda kekuasaan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mazhar min mazahiri takrim al-ilahi, menjadi sebuah fenomena Allah muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian menjadi tasliyatan, menjadi penghibur hati Nabi kita yang saat itu beliau mengalami yang dikenal dalam sejarah Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Meninggalnya Abu Talib radhiyallahu anhu dan meninggalnya istri beliau Sayyidah Khadijah yang menopang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa Isra Mi'raj menjadi tasliyah untuk menghibur hati Nabi dari kesedihan. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pun pula yang terakhir, sebuah perintah yang diterima langsung oleh Nabi, yaitu perintah salat. Hal itu menunjukkan bahwa salat yang menjadi salah satu rukun Islam adalah mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Begitu sangat tingginya nilai salat itu, maka dikatakan, disabdakan oleh Nabi, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agama. Tapi sebaliknya, waman tarakaha faqad hadamaddin.
Dan siapa yang meninggalkan sholat, dia telah meruntuhkan agama. Kita orang laki-laki, tidak ada istilah libur sholat. 5 kali waktu dalam sehari semalam. Ketika bepergian sekalipun kita sholat, ada sholat qasar, ada sholat jamaah. Ketika orang sakit sekalipun, selama masih ada akal kesadaran, sholat sesuai dengan kemampuan, sholat bisa berbaring. Tidak ada yang sulit dalam perintah Allah untuk melaksanakan sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, satu waktu saja, dosanya sangat besar. Man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad bariyat minhu zimmatullah. Siapa yang meninggalkan satu sholat, satu waktu saja dengan sengaja, maka telah terlepas darinya perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrallahi akbar.